terkait dengan rencana penerapan PPN 12%. Pemerintah mengatakan akan menerapkan secara selektif 12% untuk barang-barang mewah. Seperti apa pandangan Komisi 7, Pak? Jadi pertama ini kan sebetulnya adalah pelaksanaan daripada undang-undang. Aturannya kan sudah ada. Jadi kalau misalnya tadi ada yang minta ini ditunda atau dibatalkan misalnya seperti itu, berarti kan undang-undangnya harus diganti. Undang-undangnya direvisi. Tapi sampai sejauh ini saya kira tidak ada agenda untuk melakukan revisi terhadap aturan itu. Nah karena itu tentu harus dilaksanakan. Jadi setiap undang-undang amanatnya harus dilaksanakan oleh pemerintah. Nah dalam hal ini saya melihat bahwa pemerintah membuat satu aturan yang saya kira nanti penting juga memang tentu untuk dikaji dan dievaluasi secara umum ya. Yaitu bahwa PPN 12% tetap akan dilaksanakan, tetapi hanya khusus untuk barang-barang mewah. Ya. Nah ada beberapa persoalan di sini sebetulnya untuk melaksanakan itu. Pertama, untuk jenis kriteria daripada barang mewah tersebut itu penting untuk dirumuskan oleh pemerintah. Dalam hal ini saya mendengar sudah ada instruksi arahan kepada Menteri Keuangan dan juga Dirjen Pajak kita untuk mencoba merumuskan jenis-jenis barang mewah yang akan dikenakan pajak 12% itu. Nah sebab kalau misalnya tidak ada definisi yang jelas terkait dengan barang-barang mewah tersebut, maka tentu penerapan aturan 12% ini pun akan terasa kesulitan. Ini yang pertama ya, jadi penting untuk dilihat itu. Dan yang kedua, apakah misalnya target pemerintah untuk menaikkan pendapatan negara melalui kenaikan pajak 12% itu akan tercapai jika hanya dikenakan pada tadi barang-barang mewah begitu. Ini kan jadi perhitungan tersendiri yang harus dikalkulasi dengan tepat dan baik. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya dipaksakan nanti, udahlah semua misalnya barang dikenakan 12%. Itu pasti ditolak oleh masyarakat. Jadi faktanya sekarang kan sudah banyak yang memberikan pandangan bahwa pajak 12% di tengah situasi kondisi ekonomi seperti saat ini itu belum tepat. Apalagi kita kan baru selesai menghadapi COVID yang saya kira juga adalah tantangan terbesar mungkin di abad ini ya, terkait dengan bencana yang menimpa umat manusia yang berpengaruh besar pada sektor industri dan juga ketahanan ekonomi. Ya karena itu kita sedang melakukan recovery untuk supaya ekonomi kita bangkit lagi begitu. Nah tiba-tiba sekarang ada pajak misalnya 12%. Nah itu saya tidak tahu apakah itu memberatkan pengusaha saja atau justru secara keseluruhan juga masyarakat. Sebab kalau pajaknya naik, pasti harga produk barang yang dijual di masyarakat itu pasti naik otomatis. Yang beli kan masyarakat. Jadi karena itu pilihan untuk memberlakukan 12% kepada seluruh masyarakat itu kurang tepat. Maka karena itu pilihan pertama tadi mungkin yang paling ideal untuk saat ini dikerjakan, difokuskan pemerintah, yaitu barang mewah tetapi tentu harus detail barang mewah yang dimaksud itu seperti apa. Jangan sampai nanti misalnya listrik yang ada di rumah, lampu-lampu yang besar itu juga dianggap barang mewah. Kalau itu yang dianggap barang mewah itu berarti kan makin banyak yang kena pajak lagi. Nah semakin banyak yang kena pajak, dampaknya juga pasti akan banyak ke masyarakat. Nah ini kan ada keterhubungan lah ya. Kalau misalnya banyak yang kena pajak, berarti masyarakat pasti kena banyak juga. Sebab yang beli kan masyarakat, kan konsumen yang kena. Jadi saya kira ini hal-hal yang penting untuk dalami oleh pemerintah dan tentu harus arif. Kada 1 bulan lagi kurang lebih ya, nanti sampai Januari, ya mudah-mudahan dalam 1 bulan ke depan ini pemerintah sudah bisa mencari solusi terbaik untuk itu. Oke, bahkan artinya kurang dari sebulan ya Pak? Ya kurang sebulan ya, sekarang udah tanggal 10 ya, 9 ya. Iya, Pak, tapi kan yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah seperti yang tadi Anda katakan, kategori, definisi, jenis-jenis barang mewah apa saja sih yang termasuk klasifikasi tersebut. Nah pandangan Anda apakah memang ini semuanya akan berlaku untuk barang mewah baik impor maupun lokal, bagaimana dampaknya Pak kalau misalkan barang mewah dari lokal juga akan diterapkan? Saya kira ini kan kalau arahnya soal pajak itu kan berarti kan pajak itu ya semua barang yang diperdagangkan ya, yang ada di tengah masyarakat. Nah, definisi yang penting dipersoalkan itu sebenarnya definisi mewah itu. Mobil misalnya ya. Mobil kan di Indonesia ini banyak. Nah, mobil jenis apa yang
dianggap katakanlah mewah gitu. Ya. Apakah mobil yang karena ada istilah mobil sejuta umat itu yang banyak dipakai orang gitu, itu dianggap juga mobil mewah. Nah kalau itu dianggap mobil mewah itu mengganggu juga bagi masyarakat. Karena yang pakai mobil itu belum tentu serta-merta dia duitnya banyak. Jangan-jangan itu mobil dipakai untuk usaha, kan ada yang pakai Grab, ada yang pakai apa gitu untuk mencari kehidupan dia begitu. Nah karena itu ini harus sekali lagi mobil itu harga berapa gitu. Apakah di atas 3 miliar harganya baru dikatakan sebagai barang mewah, atau mungkin juga harga 500, 350 juta juga dianggap barang mewah. Karena ada juga harga mobil yang kelihatan misalnya 350 juta gitu, itu kan ada juga yang menganggap itu mewah. Gitu kan, coba dilihat itu mobil sedan atau mobil apa misalnya begitu. Harga berapa gitu, tetapi tetap dianggap kategori mewah gitu. Nah definisi-definisi itu yang menurut saya ya penting untuk ditetapkan supaya tidak menimbulkan perdebatan. Kalau masih